Sampurasun warga Jabar. Ya kabar buruk ya, aduh. Kabar buruk bisa nih mah. Tapi kabar buruk itu khusus yang bandit-bandit, oknum-oknum kepala desa nusok korupsi unggul bisa nah itu. Naon cenah kabar buruk nanti. Anyar kene pada Dedi geus nandatangan kebijakan anyar. Kebijakan anyarna naon? Kebijakan anyarna nyaeta. Jadi ayeuna mah anggaran belanja desa teh rek belanja infrastruktur, rek belanja naon kebutuhan anu aya di masing-masing desa teh mah rek make sistem e-budgeting. Naon ari sistem e-budgeting teh itu. Jadi ayeuna mah meureunana kudu aya bukti heula pembelanjaanana naon. Angketnya bukti pembelanjaan teh meureunana dikirim gitu tah ka bagian keuangan nungke diatur ku Pak Dedi gitu tah. Akareke meureunana si duit teh bisa keluar itu pun bisa langsung ditransfer sistemnya sesuai kebutuhan. Aduh. Seribu dewe ya oknum-oknum kepala desa nu rek korupsi. Nangis kudu kumaha deui meureunana geus kitu mah. Ribu. Kita karena lagi Pak Dedi atau demal. Pak Dedi pasti aya wae eksperimen gebrakan anyar, sistem anyar yang ngahadepi yang mengurangi yang gencet oknum-oknum kepala desa nu korupsi teh mah jadi bisa dipantau ge mah anggaran belanja desa teh benernya. Aduh kaya bener ya mah. Mantap pokoknya Pak Dedi lah, gaspol terus. Sehat selalu kami Pak Dedi. Bayangkan uang rakyat, akhirat. Ini bukan pencitraan, ini langkah nyata. Kalau kamu pejabat, pemimpin, wakil rakyat, belajarlah dari Kang Dedi. Belajarlah jujur, belajarlah adil. Karena jabatan itu sementara, tapi hisab di akhirat kekal. Mimpi buruk bagi mereka yang biasanya ngatur anggaran untuk pemerintahan dari bupati, wali kota, kelurahan, kepala desa, RT, RW. Tidak semua hanya oknum, karena kita tahu bersama pasti itu ada. Dan kebiasaan mereka itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi sudah menetapkan aturan terbaru untuk menjaga uang rakyat. Ingat, uang yang dipergunakan untuk pembangunan itu uang pajak dari rakyat. Kalau biasanya bisa semena-mena, tapi Kang Deddy Mulyadi sudah membuat kebijakan terbaru. Kang Deddy Mulyadi guncang sistem e-budget dan e-voting untuk 5.000 desa di Jawa Barat. Semua sistem online dan pengeluaran dana itu hanya sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk oknum-oknum yang sering mengambil uang rakyat, yang sering mencuri uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Sudah tidak ada celah karena Kang Deddy Mulyadi sudah menerapkan dua sistem ini. Dulu pernah diterapkan di Jakarta oleh mantan gubernur Jakarta Bapak Ahok, tapi tidak disetujui. Nggak tahu kenapa, padahal ini kan program yang sangat bagus biar transparan semuanya, bisa ketahuan uang itu kemana saja perginya. Tapi di zamannya Kang Deddy Mulyadi, beliau ini nggak ada takut-takutnya, dan memang terbukti sudah resmi dijalankan. Anaknya Denny Cagur itu disekolahkan di semi militer. Nah, tujuannya apa? Ayo, jawab. Ironis kan? Ironis. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Dia ngomong begitu, tapi anaknya sendiri dimasukkan ke semi militer. Maksudnya apa? Aduh, liar orang. Kumaha guys, sok kalian bicara, rada julid nih saya nih, biarin aja julid. Aduh, saya ngomong sesuai dengan fakta. Saya bertanya, kenapa? Maksud dan tujuannya anaknya dimasukkan ke semi militer. Supaya apa? Disiplin kan? Supaya apa? Supaya dia bisa berperilaku seperti punya prinsip, kekuatan dan tanggung jawab. Ayo, bener gak? Naon tujuannya, ayo. Pas dia ngomong nih, saya melihat dari gesturnya dia seperti membaca gitu loh guys. Tidak ngomong. Kalau orang yang, mohon maaf nih, kalau orang yang cerdas tanpa teks, saya tidak bilang kalau saya cerdas ya, tapi saya kalau ngomong nggak pernah saya baca.
Saya ngomong sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saya dan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, data dan fakta. Nah, itu dia. Tapi kalau kemarin itu seperti titipan gitu loh guys. Makanya dia mengingat. Dan cara ngomongnya aja kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi tidak firm gitu. Tidak bulat gitu bahwa itu adalah bagian dari sesuatu yang keluar dari mulutnya gitu loh, dari otak dan pikirannya gitu loh. Jadi apa ya, kayak terkonsep gitu loh guys. Kalau orang yang bener-bener lantang itu kayak Kang Deddy lah. Kang Deddy itu kalau ngomong tuh tanpa teks, dan dia ngomong tanpa harus ada embel-embel apa gitu, semua udah ada di luar kepala gitu loh. Nah itu baru cerdas namanya ya. Jadi aduh tolong ya Pak Prabowo, untuk para anggota DPR itu tolong diseleksi lagi lah ya. Jangan yang kayak begini-begini hanya karena dapat punya duit bisa masuk ke sana, terus terkenal bisa masuk ke DPR. Buat apa? Nggak ada solusinya buat rakyat. Yang ada jadi bahan ketawaan rakyat gitu loh. Benar gak sih guys? Saya aja nih yang mohon maaf nih, saya sudah dilamar oleh berapa partai besar kemarin itu ya. Saya berpikir berapa ribu kali, karena apa? Bukan masalah duitnya, tapi sesuai nggak dengan apa yang ada dalam diri kita. Mumpuni nggak kita memberikan amanah rakyat ini? Ini amanah loh. Kita sebagai wakilnya mereka loh. Kok tidak bisa diamalkan dengan baik gitu loh? Harusnya disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita dan jiwa kita gitu loh. Sesuai nggak dengan apa hati nurani rakyat itu kita sampaikan? Jangan kayak begini, rakyat terombang-ambing dengan statementmu yang blunder. Oke? Jangan sekali-kali lagi ya. Tuh kasihan tuh statement istrinya. Nangis-nangis loh. Aduh lucu. Aduh saya bicara sebagai netizen. Ingat itu. Ya, netizen yang punya ilmu. Nah, yang bisa berbagi kepada masyarakat luas. Dan sebagai penyelurus gitu loh. Supaya tidak ada yang bengkok. Benar kata Dr. Rita Gading, Bapak Denny Cagur seperti menjilat ludah sendiri. Seorang anggota DPR yang memberikan statement tentang program kerja barak militer dari Kang Deddy Mulyadi. Dalam artian dia mengkritik, perlu dikaji ulang. Kalau beliau ini ngomong, perlu dievaluasi dan perlu disempurnakan. Kita terima, kita netizen akan menerima setiap kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan program kerja barak militer dari Kang Deddy Mulyadi. Tapi tidak setuju kalau dikaji ulang. Dikaji ulang berarti kan mereka secara langsung mengatakan bahwa program barak militer dari Kang Deddy Mulyadi ini tidak ada manfaatnya. Kemudian Dr. Rita Gading kembali memutar video dari istri dari Bapak Denny Cagur. Saya sudah pernah bagikan kepada kalian kan. Mereka saja karena tidak mampu untuk mengurus anak mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk memasukkan anak mereka ke pendidikan semi militer di salah satu sekolah di Jakarta. Karena mereka tidak sanggup untuk mengurus anak ini. Kemudian ada surat yang ditulis oleh anaknya untuk Denny Cagur dan istrinya, yang isinya ada rasa penyesalan yang luar biasa. Ada perubahan yang terjadi sebelum menjalani pendidikan di sekolah semi militer dan setelah menjalani pendidikan di sekolah semi militer. Ada hasilnya. Bagaimana bisa si Bapak Denny Cagur ini lupa dengan kata-kata dari anaknya? Dan sekarang ini anaknya sudah sukses menjadi salah satu anggota TNI. Itu berkat pendidikan yang sudah dijalani di sekolah militer. Kemudian Dr. Rita Gading menangkap satu hal dari si Bapak Denny Cagur. Mungkin sesuai pesanan. Jadi apa yang diucapkan atau yang keluar dari mulut Bapak Denny Cagur ini sesuai pesanan dari seseorang. Dari seseorangnya ini nggak tahu siapa. Mungkin dengan tujuan untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi.